Alasannya kembali lagi bersama saya Alexander Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang NAT. Pengertian NAT. NAT, Network Address Translation, merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jenis-jenis NAT. 1. Full-con NAT, one-to-one NAT. Jenis paling terbuka, semua koneksi dari dalam ke luar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Jenis-jenisnya yang kedua, restricted con NAT. Lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Maaf ini salah ya. Jenis NAT yang ketiga, port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat, symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda. IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. NAT tipe statis. NAT statis menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet atau outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. NAT system pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy, atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama. Bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya, translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan. Dan kelompok pool, alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, ini NAT sistem overload. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global. Outside, sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Ya, di sini saya memiliki topologinya, cuman karena waktunya
tidak cukup, mungkin saya bakal lanjut di part 2. Sekian dari saya, terima kasih.